Halo teman-teman anime lovers, selamat datang di channel Yuzuru Anime, di mana kita akan membahas hal-hal menarik seputar anime, manga, dan lain-lain. Pada episode 5 anime Gotobu Nanayome Season 2 mengambil referensi dari manga, yaitu pada chapter 51-54. Pada episode ini, kita diperlihatkan kehidupan kembar 5 yang sebelumnya mereka nekat pergi dari rumah, karena Futaro yang tak boleh lagi datang ke apartemen kembar 5. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasan anime Gotobu Nanayome Season 2 Episode 5. Let's go! Episode 5 ini diberi judul Kerja Bagus Hari Ini. Pada episode ini diperlihatkan flashback Futaro yang sedang menelpon ayah Nakano. Kejadian ini sesaat sebelum ujian sekolah dimulai. Di sini Futaro menggunakan ponsel Itsuki. Futaro menyatakan pengunduran diri menjadi guru les kepada ayah Nakano. Dan karena sekarang Futaro tak lagi menjadi guru les, dengan sangat tidak sopan, Futaro memarahi ayah Nakano. Karena ayah Nakano yang tidak pernah memperhatikan secara langsung putri-putrinya. Bahkan ayah Nakano tidak mengetahui kalau sebelumnya Itsuki dan Nino pernah minggat dari rumah. Karena kelancangan Futaro inilah yang nanti menjadi alasan ayah Nakano tidak memperbolehkan Futaro datang lagi ke apartemen kembar 5. Berlanjut ke scene selanjutnya. Di sini kita diperlihatkan Futaro dan Raiha yang merayakan tahun baru dengan pergi ke sebuah kuil. Di sana kita juga ditunjukkan Raiha yang sangat senang setelah mendapatkan amplop dari kakeknya. Tapi dalam versi manga, sebenarnya mereka datang bersama ayah Uesugi. Bahkan sebelum datang ke kuil, mereka sempat mampir ke kakek mereka, dan Raiha diberi kakeknya sebuah amplop. Lalu scene selanjutnya masih sama, yaitu Futaro dan Raiha bertemu kembar 5 di kuil. Lalu Yotsuba mengajak Futaro dan Raiha untuk mampir ke rumah mereka. Awalnya Raiha cukup terheran-heran, karena Raiha mengira rumah kembar 5 adalah rumah yang mewah. Tapi ternyata mereka saat ini tinggal di sebuah kontrakan. Ini dikarenakan mereka saat ini sedang kabur dari apartemen mereka. Di sini terlihat kembar 5 bertingkah agak aneh terhadap Futaro. Mulai dari Nino yang menyuruh Futaro agar duduk di kotatsu bersama. Itsuki membagikan kuenya ke Futaro dengan cuma-cuma. Dan juga kembar 5 yang berebut untuk memijat Futaro. Ini dikarenakan mereka ingin membalas budi ke Futaro, karena Futaro mau mengajar kembar 5 tanpa bayaran. Awalnya mereka berpikiran untuk membayar Futaro dengan sebuah ciuman, kecuali Yotsuba yang berpikir untuk memberi Futaro sebuah medali penghargaan. Saat Futaro dan Raiha sedang bermain puzzle wajah kembar 5, Yotsuba datang menghampiri Futaro dan Raiha untuk membantu memasangkan puzzle wajah kembar 5. Yotsuba yang melihat sebuah krim di pipi Futaro, tiba-tiba Yotsuba membersihkan krim itu dengan mulutnya. Dan secara tak langsung Yotsuba adalah gadis pertama dari kembar 5 yang mencium pipi Futaro. Semua yang di sana pun ikut terkejut. Bahkan Raiha pun juga ikut terkejut melihat perbuatan Yotsuba itu. Tapi di sini yang paling tak terima adalah Miku. Dengan memasang wajah intimidasi, seakan tak menyangka bahwa Yotsuba bisa dengan entengnya melakukan itu ke Futaro. Lalu Itsuki menjelaskan ke Futaro bahwa dengan kondisi mereka saat ini, mereka belum bisa memberi imbalan apapun ke Futaro. Mengetahui hal itu, Futaro merasa saat ini kembar 5 tak perlu memikirkan soal bayaran. Tapi Futaro akan menagihnya nanti saat kembar 5 sudah sukses. Berlanjut ke Futaro yang menyuruh kembar 5 untuk mengerjakan PR liburan musim dingin. Tapi ternyata kembar 5 sudah menyelesaikan PR tersebut, sehingga hari ini mereka hanya melakukan sesi belajar biasa. Tapi dalam versi manga, pada scene ini terjadi pada keesokan hari setelah Futaro dan Raiha berkunjung ke kontrakan kembar 5. Tapi dalam versi anime, scene ini digabung menjadi satu, tepatnya pada hari pertama di tahun baru. Di sini juga terungkap fakta menarik, yaitu biaya kontrakan dan biaya kehidupan sehari-hari kembar 5 ditanggung Ichika. Karena dari kembar 5 hanya Ichika yang bekerja,
yaitu menjadi seorang artis. Lalu Itsuki mengusulkan untuk mencari pekerjaan agar meringankan beban yang ditanggung Ichika. Tapi Futaro menolak usulan Itsuki, karena menurut pengalaman Futaro, pekerjaan yang dihadapi Futaro tidaklah mudah. Apalagi mereka harus tetap mengimbanginya dengan belajar pelajaran sekolah. Berlanjut di scene selanjutnya, yaitu di sebuah toko kue tempat Futaro bekerja. Toko tersebut akan tutup lebih awal, karena toko itu akan disewakan sebagai tempat syuting. Satu persatu kru dan artis pun datang. Saat Futaro hendak pulang, ternyata salah satu artis tersebut adalah Ichika. Futaro pun tak jadi pulang dan ingin melihat Ichika saat berakting. Di sini Ichika berperan sebagai seorang gadis yang bernama Tamako. Karakter Tamako di sini digambarkan sebagai gadis yang suka kue. Tapi di akhir cerita, Ichika alias Tamako mati terkena sebuah kutukan. Setelah syuting Ichika selesai, Futaro menghampiri Ichika. Dan ternyata Ichika sedang belajar. Jadi jika ada waktu luang saat syuting, Ichika akan memanfaatkannya untuk belajar. Melihat hal tersebut, membuat Futaro terkagum karena Ichika sekarang sudah menjadi seorang artis sungguhan. Dan ditambah lagi Ichika masih sempat belajar di tengah syuting. Lalu scene selanjutnya yaitu Futaro yang diajak Nino dan Yotsuba berbelanja di supermarket. Setelah berbelanja, mereka melihat Itsuki bersama ayah Nakano di sebuah kafe. Lalu mereka menyelinap ke kafe itu. Tapi dalam versi manga, yang menyelinap ke kafe hanya Nino dan Futaro. Sedangkan Yotsuba sedang pergi ke kamar kecil. Tapi nantinya Yotsuba juga datang dan menghampiri Itsuki dan ayah Nakano. Futaro baru sadar bahwa ayah Nakano adalah orang yang merawatnya di rumah sakit saat di episode 1. Ayah Nakano berbicara dengan Itsuki, yang intinya ayah Nakano memperbolehkan Futaro mengajar lagi, tapi harus didampingi guru les profesional. Dan peran Futaro di sana hanyalah sebagai pendamping. Karena ayah Nakano masih khawatir dengan nilai Yotsuba yang di bawah standar. Ayah Nakano beranggapan bahwa Futaro saat ini belum bisa membuat nilai Yotsuba menjadi bagus. Dan tiba-tiba, Yotsuba menyela pembicaraan Itsuki dan ayah Nakano. Yotsuba mengatakan bahwa dia pasti bisa, meski hanya dengan Futaro. Tapi ayah Nakano memberi syarat. Jika ujian nanti Yotsuba gagal, dengan terpaksa Yotsuba harus pindah sekolah. Dan artinya Yotsuba tidak lagi bisa bertemu Futaro, dan tak lagi bersama saudari-saudarinya, karena Yotsuba telah pindah sekolah. Lalu Itsuki mengatakan dengan tegas ke ayah Nakano, bahwa dia dan saudari-saudari yang lain juga akan ikut pindah ke sekolah bersama Yotsuba, jika Yotsuba masih gagal pada ujian berikutnya. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat. Jika ada saran pembahasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhir kata, see you next time.